begini, mungkin IMF ya melihat bahwa ekonomi kita masih survive di tengah situasi suramnya dunia pada tahun depan begitu. Karena kita perkiraan masih relatif baik, pertumbuhan ekonomi berada pada level 5%, meskipun turun sedikit ya perkiraannya tahun ini sekitar 5,2 begitu, tahun depan hanya 5. Jadi relatif masih lebih bagus memang negara-negara lain yang turunnya justru drastis begitu. Misalnya Amerika yang biasanya di atas 2, tahun depan hanya sekitar 1 begitu. Negara-negara Eropa juga begitu. Nah, suramnya juga mungkin di negara lain karena inflasi begitu ya. Tahun depan masih berada pada level 8 sampai 10%, sedangkan kita APBN menetapkan targetnya sekitar 3,3 inflasi tahun depan. Jadi mungkin itu yang dilihat sebagai satu titik terang ya. Meskipun harapannya kalau titik terang bisa menjalar ke negara-negara lain. Tentu saja kalau kita lihat memang di Asia Tenggara ataupun Asia itu lebih baik dibandingkan negara-negara lain di Eropa, kemudian juga di Amerika itu sendiri. Mungkin itu yang diharapkan ada semacam efek menular bagi negara-negara lain begitu, Pak. Oke, baik. Pak Tauhid, sebetulnya apa sih Pak kunci dari Indonesia saat ini mampu begitu ya menjadi oase di tengah padang pasir? Apakah dengan diuntungkannya Indonesia dengan tingginya harga komoditas atau memang pemerintah kita begitu ya yang jitu meracik strategi demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi ini? Bagaimana ini Pak Tauhid? Kalau kita lihat sebenarnya ini karena lebih kita hampir 80% ekonominya itu tidak tergantung dengan dunia luar ya, lebih dikuatkan oleh perekonomian domestik. Jadi kalau ada gejolak global seperti adanya penurunan permintaan, penurunan volume perdagangan turun, kemudian juga katakanlah terjadi efek imported inflation dan suku bunga, kita masih survive karena ekonomi domestik kita sekitar 80%. Jadi pengaruhnya dari global ke kita sedikit, situasinya begitu. Tapi memang sisinya kalau ekonomi dia membaik cepat, kita dapatnya juga relatif lebih sedikit. Jadi konsekuensi dari struktur ekonomi kita yang kuat domestiknya begitu. Nah, apalagi memang fondasinya adalah 58% ekonomi kita basisnya adalah rumah tangga begitu. Jadi kalau pemerintah bisa mempertahankan daya beli masyarakat, membuat situasi katakanlah harga-harga terjangkau dan sebagainya, konsumsi baik, maka ekonomi kita ya masih tetap survive di tahun depan begitu. Oke, bicara soal tahun depan nih Pak Tauhid, tahun depan katanya kan menjadi tahun yang disebut-sebut, masih suram begitu ya Pak, namun Presiden Jokowi menyebut kita harus optimistis menyambut tahun depan. Bagaimana Anda melihat optimisme ini Pak Tauhid? Apakah di tengah perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir dan juga ancaman kejatuhan harga komoditas global ini Pak Tauhid? Ya memang yang pertama ya awalnya saya juga kaget begitu bahwa katakanlah Pak Presiden menyampaikan seingat saya di September Oktober begitu bahwa akan ada awan gelap dunia begitu ya. Tapi memang tidak disampaikan mindset kita itu masih tetap survive begitu ya, pengaruhnya kecil dan sebagainya. Mungkin ini yang kemudian di banyak pihak termasuk market, kenapa justru menyampaikan sikap pesimis di tengah situasi ini begitu. Nah memang harusnya memang saya kira pemimpin negara harus menyampaikan situasi optimis meskipun dalam kondisi berat apapun agar ada semangat bagi banyak pihak, stakeholder, pelaku bisnis, pelaku usaha dan sebagainya bisa membangkitkan semangat motivasi bekerja yang jauh lebih baik begitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga pasar juga melihat kalau misalnya dari sisi investor, kalau katakanlah pemerintahnya membangun sikap optimisme, maka pasar juga akan melihat satu hal yang positif begitu bahwa tahun depan ada gejolak global, kita pengaruhnya relatif kecil, kalaupun ada lambat tidak terlalu signifikan. Nah itu yang menurut saya pengaruhnya besar bagi menciptakan iklim investasi, uang kembali masuk, kapital inflow masuk, dan akhirnya stabilitas makro relatif terjaga begitu. Dan penting memang siapapun sikap optimisme itu akan membangun perilaku-perilaku positif, membangun semangat yang lebih baik ke depan begitu, Mbak.
Oke, baik Pak Tauhid. Neraca dagang Indonesia surplus selama 30 bulan berturut-turut ini Pak. Di sisi lain negara utama tujuan ekspor Indonesia seperti China dan juga Amerika Serikat mengalami perlambatan ekonomi. Apakah hal ini akan berdampak ini Pak pada neraca dagang Indonesia ke depannya? Hal apa yang perlu diwaspadai Pak Tauhid? Ya, memang kalau kita lihat surplus kita neraca dagang itu tiap bulan sekitar 5 sampai 6 miliar ya US dollar. Bulan lalu sekitar 4,5. Memang trennya ada menurun nih. Sebenarnya yang pertama kalau kita lihat volume sebenarnya tidak ada pergerakan yang terlalu drastis ya ekspor kita keluar, tapi dipengaruhi oleh nilai. Nilai ini karena kenaikan harga komoditas melonjak tajam, misalnya hampir 2 kali lipat. Misalnya batu bara kita ekspor biasanya itu di bawah 100 ya, kemarin sampai 380 US dollar per metric ton begitu. Jadi kita diuntungkan. Jadi menurut saya ya kalau misalnya katakanlah harga masih relatif tinggi dan katakanlah volumenya relatif tetap, maka surplus masih akan terjadi. Nah, kalaupun ada negara-negara yang mengalami penurunan ya downsizing ekonominya, pasti akan terpengaruh. Tetapi saya kira ada alternatif negara-negara lain yang bisa menggantikan begitu ya. Memang China itu dominan begitu ya dalam perannya dalam ekspor impor kita begitu ya. Tahun depan mereka pertumbuhan ekonominya sebesar 4% gitu ya. Saya melihat tahun 2022 mereka tumbuh 3,5, tahun depan sekitar 4. Berarti kalau saya lihat Cina kalaupun ada penurunan itu relatif sedikit begitu. Karena mereka sudah punya market dengan kondisi ekonomi yang lebih walaupun lebih turun di tahun depan. Tapi ada yang kita sebut sebagai normalisasi terhadap situasi ekonomi dan sudah terjadi di Cina karena Cina pemberlakuan lockdown itu bukan tahun depan tapi sudah dimulai awal tahun 2022 sehingga saya kira perubahannya kalaupun ada tidak terlalu signifikan. Nah, yang akan dampak saya kira besar memang ke ke Amerika. Kalau Amerika dominan bukan produk-produk komoditas tapi produk industri seperti sepatu, tekstil dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian memang ada sedikit penurunan untuk produk-produk industri tersebut dan ini yang kemudian memang mengurangi surplus kita di tahun depan. Akan terjadi potensi penurunan, tapi saya yakin masih ada surplus walaupun relatif lebih sedikit dibandingkan 2022 ini.